Satu lagi kepada Bu Eka ya Bu. Bu Ridis tadi ya Bu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat pagi. pagi. Pertama, sebelum kita belajar, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum saya memberikan pelajaran hari ini, PPT-nya belum nampak ini, Bu. Oke, karena PPT-nya belum nampak, saya akan memberikan materi langsung aja anak-anak semua. Masih semangat untuk pagi ini anak-anak Bapak semua? Semangat, Pak. Pak, ya. Bagus sekali karena kita hari ini akan memberikan materi-materi pokoknya, yaitu 1. Bentuk-bentuk bangun datar, 2. Kosakata tentang anggota keluarga, dan 3. Simbol-simbol Pancasila. Sebelum kita memulai materi pelajaran kita, alangkah baiknya Bapak meminta menyanyikan lagu nasional. Ayo kita nyanyi sama-sama yang berjudul lagunya Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo nyanyi sama-sama anak-anak. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak semua. Setelah itu Bapak mau memeriksa kehadirannya, apakah anak-anak Bapak hadir semua atau ada yang tidak berhadir saat ini. Saya panggilkan dulu. Yang pertama, Prengki, Prengki, apakah berhadir? Hadir, Pak. Hadir, Setelah Pak. itu, Farah, apakah hadir hari ini? Hadir, Pak. Setelah itu, Riris, apakah hadir hari ini? Hadir, Pak. Oke. Jadi setelah saya Bapak absen hari ini, untuk yang hadir semua, dengarkan materi Bapak, yaitu yang pertama, bentuk-bentuk bangun datar. Yang pertama itu bentuk-bentuk bangun datar. Contoh bentuk bangun datar itu seperti segitiga, lingkaran, ataupun persegi. Nah, contoh-contohnya itu yaitu kalau dia berbentuk segitiga, contohnya dia seperti penggaris. Kalau dia lingkaran, bentuknya seperti jam dinding.
Dan kalau dia persegi, berbentuk buku. Coba sebutkan selain yang Bapak sebutkan, apakah ada yang bisa menyebutkannya selain yang Bapak sebutkan tadi kepada Prengki? Bagaimana? Ada Pak, misalnya trapesium. Trapesium sama segi panjang Pak. Udah tadi. Persegi panjang, Pak. Iya, persegi panjang. Iya, benar sekali. Selain Prengki, yang lain, anak-anak Bapak, siapa yang mau mengeluarkan ekspresinya untuk Kelihatan yang Ahmad lain Sobirin? kepada Farah? Ahmad Sobirin kelihatan? Sudah Bu, kelihatan Bu. Terima kasih Bu. Katakan file nomor berapa? Iya Bu, benar, lagi di sini aja tadi, lagi nomor 6 tadi Bu. Iya, contoh bentuk bangun datar. Terima kasih ya Bu. Nah, selanjutnya kepada Farah, atau kalau ada yang mau disebutkan tentang bangun datar, atau ada yang mau dipertanyakan, sebutkan aja bangun-bangun datar yang lain. Bentuk-bentuk yang sama seperti bangun datar, contoh-contohnya. Contoh-contoh bentuk bangun datar ya, Pak. Iya. Yang dia berbentuk Ada selingkaran itu lingkaran. seperti apa gitu. Lingkaran, Pak. Iya, lingkaran. Lingkaran kalau contohnya bentuknya itu seperti apa gitu? Apa Jam dinding, contoh Pak. bentuknya? Ada Jam dinding bisa Bu. Atau seperti uang koin ya? Ada Sama, bola, itu berbentuk Pak. lingkaran juga. Kalau contoh yang persegi panjang, misalnya uang kertas ya Bu. Uang kertas itu kan dia bentuknya persegi panjang. Ataupun dia yang segitiga. Kalau segitiga itu contohnya ada yang bisa jelasin, ada yang bisa memberitahu? Segitiga, Pak. Frame hiasan dinding, Pak. Premier sendiri bisa, iya. Selain itu yang lain, apakah ada yang mau ada yang mau memberitahu yang lain? Palang, Pak, untuk peringatan lalu lintas. Palang peringatan lalu lintas. Iya. Rambu-rambu, Bu. Rambu-rambu. Iya, rambu-rambu. Benar sekali. Nah, selanjutnya ke materi kita selanjutnya, yaitu simbol Pancasila. Simbol-simbol Pancasila ada 5. Yang satu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, dan 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang pertama itu coba dilihat Bu, yang pertama. Di situ ada tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Apakah kepercayaan kita masing-masing itu esa atau itu esa sendiri atau banyak atau bermacam-macam gitu Bu? Di situ kan dia disebutkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kan dia satu Bu, kepercayaan kita masing-masing. Dan yang kedua, di situ ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita jadi manusia itu Bu, kita harus adil Bu. Adil dalam keadaan apapun. Dan harus beradab. Kita harus mempunyai adab dimanapun kita berada, kita harus mempunyai adab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Harus punya rasa persatuan Indonesia. Tidak membeda-bedakan agama dan tidak membeda-bedakan suku ataupun budaya yang lain. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baru selanjutnya Bu yang ditutup dengan kesimpulan anggota keluarga. Sudah Bu, Mas coba Sobirin, dilihat. memang itu? Bu. Iya Bu, iya. Pada pelajaran 1 yang lalu, nah di situ kita bisa melihat sama-sama dengankan cerita gurumu. 1 yang keluarga besar Udin. Coba dilihat, keluarga Udin sedang berkumpul. Ada ayah dan ibu, ada kakak dan adik sepupu, ada kakek dan nenek, ada pula paman dan bibi. Apakah keluargamu juga suka berkumpul? Mari berbagi cerita dengan teman dan guru. Sekarang Bapak tanya kepada Frankie, apakah keluarga Frankie juga suka berkumpul atau punya kepribadian masing-masing? Iya, Bagaimana Pak. pada Frankie? Iya, Pak. Keluarga saya suka berkumpul. Misalnya kalau ada acara di rumah. Iya. Selanjutnya kepada Farah, apakah keluarga Farah juga suka berkumpul atau lagi sendiri-sendiri aja gitu? Pak Farah masih ada di web atau sudah live? Selanjutnya Riris. Bapak tanya, apakah keluarga Saya Riris juga suka berkumpul? suka, Pak, pada malam hari ketika makan malam, Pak. Iya, benar sekali. Suka berkumpul pas lagi jam makan malam ya, Ibu Riris ya? Iya, Pak, karena siang hari ada yang sekolah, ada yang kerja, Pak. Aktivitasnya masing-masing berarti ya Riris ya, Bu, ya. Oke, Iya, Pak. itu saja yang dapat Bapak sampaikan sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk anak-anak Bapak. Oke, terima kasih kepada Ahmad Sobirin. Ditunggu unggahan berkas tugasnya di sesi 5 tugas 2 dan hari ini terakhir. Karena nanti akan diunggah lagi ke link praktek.ut.ac.id dan besok terakhir. Oke, saya minta tanggapan dari Mary Juana Hutapea dan teman saya Eka Ayu. Tolong berikan masukan tentang penampilan daripada teman kita Ahmad Sobirin. Silakan Mary Juana. Oke, terima kasih Bunda atas kesempatannya. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan pada saat ini untuk mengikuti TWET yang ke-8 atau yang terakhir. Buat Bapak Ahmad Sobirin, ya pembelajarannya memang bagus ya Pak, alat peraganya juga tadi sudah ditampilkan. Hanya saja tadi Pak, waktunya yang diminta tadi kan 20 menit, dan ternyata hanya 12 menit sekian detik kan gitu ya Pak ya. Ya, cukup bagus sih Pak, cukup bagus, karena alat peraganya sudah ada. Cuman kayaknya Bapak agak canggung juga sama seperti saya ya Pak ya, agak-agak nervous gitu ya di depan kamera gitu. Penyambutannya ke anak didik juga ya lumayan juga lah Pak, masih bisa disebutkan anaknya dipanggil satu persatu untuk menunjukkan apa yang Bapak ajarkan itu mereka menyimak atau tidak kan gitu ya Pak ya. Cukup, menurut saya cukup bagus lah Bunda, hanya waktunya aja kayaknya singkat sekali gitu.
Cuman udah tepat, udah ini materi-materi pokoknya udah tersampaikan gitu lah. Itu menurut saya Bunda. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih kepada teman kami Terima kasih, yang Bu sudah Mary. memberikan tanggapannya. Silakan tanggapan berikutnya dari Eka. Terima kasih. Eka Ayu, silakan berikan tanggapan. Mikrofonnya dibuka. Iya Bunda, baik. Selamat siang Pak Ahmad Sobirin. Dari Yang Bu Eka. ya, materinya sudah Bapak baik, terus Bapak pakai PPT juga. Satu yang menurut saya kurang Pak itu apresiasi terhadap siswanya Pak. Itu saja Pak. Itu saja dari saya mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Eka Ayu. Oke, baiklah. Pak. Singkat sebagai teman yang sudah memberikan tanggapan kepada penampilan teman kita Ahmad Sobirin. Nah, supaya kita lebih sama-sama memperhatikan di papan peserta, karena yang belum ujian itu satu lagi, yakni atas nama Sakinah Zahra Harahap. Supaya saya tidak salah, apakah Sakinah Zahra Harahap ada di papan peserta? Coba direspon. Sama-sama kita lihat apakah Sakinah Zahra Harahap ada di papan peserta. Sudah Bunda. Dari awal dia tidak ada masuk bergabung. Jadi kenapa? Supaya bundanya tidak salah, ya. Beliau sekalipun ada ikut, itu hadirnya di TWEB 3, di TWEB 5, di TWEB 6, di TWEB 7. Sementara di TWEB 8 dia tidak berhadir atau absen. Berarti dia hanya berhadir 4 kali. Yang tidak bisa lagi memenuhi syarat sebagai mahasiswa untuk ikut UAS PDGK 4205. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau tidak ada ujian simulasi. Yang ketiga, satupun berkas tidak ada di si layar. Baik itu diskusi, baik itu latihan uji kompetensi 1, 2, 3, dan yang paling utama adalah